urutan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,6, 55%, 2/3 dengan 0,58 adalah jika ketemu soal ini kita bisa ubah semuanya ke desimal supaya nanti mudah untuk penentuan mana yang paling kecil sampai paling besar. Langkah pertama, untuk 0,6 ini udah cocok, yaitu udah desimal, jadi kita biarin. Kedua, 55% kita ubah ke 55/100. 55/100 desimalnya adalah 0,55. Sekarang yang langkah ketiga, yaitu 2/3. 2/3 mau ubah ke desimal sesuai yang atas desimal, maka kita harus pakai bantuan dari pembagian, yaitu 2 dibagi 3. 3 kali 0 itu 0, dikurang 2, tidak ada angka yang turun, ini dikasih koma, ini kasih 0. 3 dikali 6 dapat 18, dikurang 20 kurang 18, 2, setelah dikurang boleh kasih 0. 3 dikali 6 dapat 18, dikurang 2 dikasih 0, 3 dikali 6 18, dan seterusnya. Sambung, maka 2/3 yaitu 2 dibagi 3, maka desimalnya adalah 0,666. Jadi untuk yang ketiga dapat. Sekarang yang keempat yaitu 0,58. 0,58. Yang 0,58 ini tidak perlu dikerjakan lagi karena dia udah bentuk desimal. Sekarang kita gabungin. Pertama 0,6, kedua ini titik koma dulu, kedua 0,55, lalu titik koma, ketiga 0,666 titik koma, terakhir itu 0,58. Supaya kita bisa menentukan mana paling kecil atau mana paling besar, di belakang koma kita harus samain banyaknya angka. Contoh, di sini angkanya sebanyak 1 di belakang koma, ini di belakang koma sebanyak 2, ini di belakang koma sebanyak 3, ini di belakang koma sebanyak 2. Jadi kita langkah berikut itu samakan, yaitu paling banyak itu di belakang koma ada 3 angka, yaitu 666, ini yang 3 angka. Maka semua yang di sini semuanya kita ubah ke 3 angka. Ini 58, kita tinggal tambah 1 0. Ini 0,55, kita tinggal tambah 1 0 di belakang. Dan ini 0,6, kita tambah 2 0 di belakangnya. Supaya semuanya itu di belakang koma 3 angka, 3 angka, 3 angka, 3 angka. Dan langkah berikut yaitu kita coba hilangkan komanya. Ini komanya dihilangkan, koma dihilangkan, koma dihilangkan, koma dihilangkan. Maka susunan angkanya ini adalah 600, ini adalah 550, ini adalah 666, dan ini adalah 580. Sekarang soal minta urut terkecil sampai terbesar. Jadi kita mulai. Terkecil itu 0,550 titik koma, setelah itu 0,580 titik koma, setelah itu yang terkecil yaitu 0,600 titik koma, terakhir 0,666. Sekarang kita ambil yang pecahan yang sesuai soal ya. Pertama 0,550 itu datang dari yang ini, maka itu pertama kali 55%. Lalu titik koma 0,580 itu terdapat di bagian keempat. Keempat yaitu angkanya di bagian sini 0,58. Lanjut titik koma 0,600 artinya terletak di sini 0,6. Jadi 0,6 itu terdapat di bagian pertama yaitu 0,6.
Terakhir 0,666 itu terdapat di sini yaitu 2/3. Maka bagian di sini adalah 2/3. Jadi jawaban akhirnya adalah 55%, 0,58, 0,6, terakhir 2/3. Maka jawabannya terletak di bagian A. Kita lanjut soal berikut. Soal 2. Nilai dari 3/3 dipangkat min 2 adalah, jadi langkah berikut kita tinggal hitung bagian ini supaya dapat hasil. Pertama, 3/3 dipangkat min 2. Supaya bisa hitung, maka pangkat negatif ini kita ubah ke positif. Maka 1/3/3 dipangkat 2, yaitu yang min ini turun ke bawah menjadi positif. Maka kita hitung biasa, 1/3/3 dipangkat 2 itu artinya 3/3 kali 3/3. Lanjut lagi, bagian ini dihitung, 3 kali 3 itu dapat 9 kali akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. Maka jawaban akhirnya adalah 1/27. Maka jawabannya di bagian C. Lanjut soal berikut. 3. Hasil dari 3/7 dikali akar 8 ditambah 5/14 adalah. Ini adalah soal perkalian, nanti lanjut penjumlahan. Kita tulis dulu. 3/7 dikali akar 8 ditambah 5/14. Sambung 3 ini tetap, karena di sini nggak ditulis itu 1, 3 dikali 1 dia tetap 3. Lalu akar 7 dikali akar 8 maka akar 56, yaitu 7 dikali 8 56. Lalu tambah 5 akar 14. Sambung, untuk akar 56 itu boleh dipisah menjadi 4 dikali 14. Lalu tambah 5 akar 14. Sambung, yaitu 3 dikali akar 4 itu menghasilkan 2. Lalu sisanya itu akar 14, gak bisa disederhana lagi. Lalu tambah 5 akar 14. 3 kali 2 dapat 6 akar 14 ditambah 5 akar 14. 14 akar 14 dengan akar 14 ini sama, maka kita bisa langsung penjumlahannya, yaitu 6 akar 14 ditambah 5 akar 14. Maka hasilnya adalah 11 akar 14, yaitu 6 tambah 5 dapat 11. Akar 11 itu yang bagian sini. Maka jawabannya terletak di D. Lanjut soal berikut. 4. Pada tes kemampuan matematika, skor total ditentukan dengan aturan skor 4 untuk jawaban benar, skor min 2 untuk jawaban salah, dan skor min 1 untuk soal tidak dijawab. Dari 50 soal yang diberikan, Amir hanya menjawab 48 soal dan memperoleh skor 100. Banyak soal yang dijawab Amir dengan benar adalah, sekarang kita buat keterangannya, yaitu untuk skor kalau benar itu dikasih nilai 4. Lanjut, untuk yang skor jika dia salah maka skornya adalah min 2. Dan terakhir, jika soal tidak dijawab maka skornya min 1. Tidak jawab maka min 1.
Lanjut, dari 50 soal yang diberikan, Amir hanya menjawab 48. Artinya, dia jawab 48 soal, jadi sisa 2 soal tidak dijawab. Jadi, dari 48 soal ini, karena kan kita tidak tahu benar berapa soal dan salah berapa soal, kita bisa pakai misalkan. Karena pertanyaan mau cari banyak soal yang dijawab Amir dengan benar ada A, jadi kita bisa misalkan dulu. Misalkan yang benar itu kita simbol X. Ini benar, artinya soal yang benar. Sekarang kita masuk ke hitungannya. Langkah 1, skor untuk yang tadi Amir yang jawab 48 soal, itu skor yang dia peroleh adalah 100. Lalu skor di sini bisa diperoleh itu dalam 3 kondisi, yaitu pertama yang benar, kedua yang salah, dan ketiga yang tidak jawab, maka nilainya adalah 100, yaitu skornya. Jadi kita kasih keterangan, ini untuk yang benar, ini untuk yang salah, lalu ini untuk yang tidak jawab. Lanjut, tadi soal ada info 48 soal yang dijawab, otomatis ada 2 soal tidak dijawab. 2 soal yang tidak dijawab itu skornya adalah dikali -1. Dikali -1. Ini untuk kondisi tidak jawab. Sekarang kita masuk kembali ke sini. Tadi kita misalkan yang benar itu adalah X soal. Kita udah misalkan tadi ini yaitu yang benar. Maka untuk kelompok benar kita pakai X dikali skornya adalah 4. Jadi X dikali 4. Sekarang kita mau cari yang salah. Yang salah itu adalah bagian sini. Tadi kan X kita misalkan benar. Kalau salah artinya harus pakai 48 dikurang X. Ini adalah kondisi salah. Kenapa pakai 48 kurang X? Karena soal tadi ada bilang Amir tadi hanya menjawab 48 soal. 48 soal ini kita anggap X ada beberapa soal yang benar, maka yang salah harus pakai 48 dikurang X. Jadi nanti kita baru dapat yang salah. Lalu yang salah itu adalah 48 dikurang X untuk dikali skor. Untuk yang kondisi salah adalah kondisi salah itu dikasih -2. Sekarang kita hitung 4 kali X itu dapat 4X. 4X ditambah 48 dikurang X dikali 2 nanti menghasilkan distributif. -2 dikali 48 nanti -2 dikali X. Lanjut, sekarang berikut -2 dikali 48 itu dapat -96. Sambung lagi, -2 dikali -X menghasilkan positif 2X. Lanjut, 2 dikali -1 menghasilkan -2 sama dengan 100. Maka 4X ditambah 2X itu dapat 6X. Lalu -96 ditambah -2 dapat negatif 98 sama dengan 100. -98 kita pindah ke kiri menjadi kita pindah ke kanan menjadi positif, maka 6X sama dengan 100 ditambah 98. 6X sama dengan 198. Maka kita mau cari X, gunakan 198 dibagi 6, maka hasilnya X adalah 33 soal. Artinya yang Amir dia menjawab 33 soal adalah kondisi benar. Jadi soal kayak gini kita harus pakai misalkan dulu ya, karena di sini keterangannya dia hanya kasih tahu jawab 48 soal,
Jadi dia nggak bilang yang mana benar berapa soal dan yang mana salah berapa soal. Jadi kita harus pakai cara misalkan supaya dapat nilai X. Sekarang kita lanjut soal berikut. Soal 5, apabila Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Selasa, hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah, di sini artinya kita mau cari dari tanggal 2 yaitu yang hari Selasa saat ke tanggal 17 Agustus itu pada hari yang keberapa. Jadi kita jabar dulu. Pertama, di sini kondisinya adalah mau dari tanggal 2 Mei ke 17 Agustus. Jadi kita tinggal cari dari tanggal 2 Mei sampai 17 Agustus sebanyak berapa hari. Yang pertama kita lihat dari Mei. Mei itu ada 31 hari. Kita kurangin 2 dapat 29 hari. Karena kita kurangin 2 karena tadi soal udah bilang itu mulai dari tanggal 2 Mei dihitung sampai tanggal 17. Artinya Mei udah berjalan sebanyak 2 hari, itu kita tidak hitung. Jadi Mei itu sisa 29 hari. Lanjut setelah Mei itu Juni. Juni paling banyak 30 hari. Lanjut Juli itu 31 hari. Lalu untuk Agustus, karena Agustus ini mau paling jauh sampai tanggal 17, jadi adalah 17 hari. Lanjut, sekarang kita tinggal totalkan dulu, yaitu ditambah semua. 29 ditambah 30 dapat 59. 59 ditambah 31 dapat 90. 90 ditambah 17 dapat 107 hari. Ini adalah hitungan total dari tanggal 2 Mei sampai 17 Agustus, yaitu 107 hari. Langkah kedua, supaya bisa dapat hari yang keberapa untuk tanggal 17, kita harus pakai yang kelipatan 7. 107 hari kita harus kurangin yang kelipatan 7 ya. Kita anggap 1 minggu itu 7 hari. Jadi kita setiap pakai 1 minggu nanti akan kembali lagi ke hari Selasa. Jadi kita kurangin 1 minggu 7 hari. Ini nanti kita kalikan angka 15, yaitu 15 minggu. Jadi 107 hari dikurang 7 kali 15 dapat 105 hari. 105 hari ini itu yang nanti kita kurangkan dengan 107. Jadi 107 dikurang dengan 105 maka sisa 2 hari. 2 hari ini yang kita tambahkan ke yang tadi hari Selasa. Maka Selasa ditambah 2 hari maka ketemu di hari Kamis. Hari Kamis ini yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Jadi ingat ya, kita tambah 2 hari ini karena datang dari yang bagian pengurangan di sini, yaitu kita pakai konsep 1 minggu. 1 minggu itu akan kembali ke hari yang sama. Jadi di sini 7 hari yaitu 1 minggu, kita kali 15 artinya berjalan sebanyak 15 minggu. Jadi selama 15 minggu ini dia akan kembali ke hari Selasa yang sama, yaitu terletak di sini. Karena hitungan 7 hari, 7 hari, 7 hari itu yang seminggu akan kembali ke hari Selasa. Jadi ada sisa 2 hari ini kita tambahin lagi di hari Selasa, tambah 2 hari maka akan ketemu di hari Kamis pada tanggal 17 Agustus.